Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk sebuah ramalan Tri Infonya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, pendengaran, dan juga yang terlihat di kartu orakel. Namun sebelum itu, apa kabar Ki Macan? Alhamdulillah Sehat? baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir, alhamdulillah Ya. pangestu. Ya. Penonton bagaimana? Are you okay guys, bestie? Insya Allah harus sehat semuanya. Sehat ya semuanya. Matur lembah nuwun. Semuanya pun juga berkat dari doa-doa para subscriber, para penontonnya Pintu Misteri yang terus mendoakan Pintu Misteri sampai saat ini. Yeah. Mas Jawir ucapkan terima kasih banyak untuk doa-doa yang sudah disertakan melalui komen-komen yang begitu positifnya. Matur lembah nuwun. Doa dari Mas Jawir, doa Ki Macan, doa tim Pintu Misteri pun juga tak luput yang terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Yeah. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa selalu melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kekuatan tangan, kaki, dan bahunya dalam menjalani suatu kehidupan. Betul. Dan apabila sedang dalam suatu problem permasalahan hidup, semoga saja diberikan kemudahan untuk solusi-solusinya. Ngoten nggih Ki ya. Waduh, dan juga untuk saudara yang tak terlihat, saudaranya Ki Macan, Mas Jawir, matur lembah nuwun sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini. Doa dari kami, semoga semuanya selalu diberikan kebahagiaan di dimensinya masing-masing. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ki Macan wonten tambahan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, terima kasih telah menyempatkan diri di kesibukan kalian untuk menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih, dan terima kasih. Amin. Doa kalian di kolom komentar, yang saya lihat semuanya baik-baik semuanya, bagus-bagus semua, positif semua. Pertahankan untuk menjadi manusia yang positif. Amin. Karena sudah banyak sekali yang di luar sana manusia-manusia negatif. Jangan mengikuti mereka. Kalian harus punya pendirian sendiri yang bisa membuat baik kehidupan kalian sendiri. Amin. Ya. Saya akan memberitahu untuk para saudara di luar sana, musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Ya. Jangan pernah marah-marah, emosional, jangan, ya. Jangan pernah malas-malasan, jangan pernah insecure, apa tuh? Merasa tidak aman. Ya. Jangan pernah menunda-menunda pekerjaan, ya. Jangan pernah usahanya sedikit, tapi mau minta hasil setinggi langit. Jarang ibadah, jarang berdoa, sekalinya berdoa maksa ke Tuhan. Itu tidak bagus. Ya, mudah-mudahan para saudara-saudaraku di luar sana bisa lebih baik lagi, bisa mau mendengarkan apa yang saya berikan dan nasihat-nasihat apa yang saya berikan di sini. Betul. Ya, semoga bermanfaat semuanya. Amin. Saya mau saudara-saudaraku di luar sana mempunyai kesehatan yang fit, rezeki yang lancar, ketenangan hati dan pikiran. Amin ya Allah. Ya. Untuk para saudaraku yang sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, semoga diangkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Dan alamin. bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Amin amin. Yang sedang mempunyai hutang, kesedihan, insya Allah Tuhan akan meringankan itu semuanya. Amin. Ya. Hidup senang itu bukan berarti kamu harus kaya dulu. Ya. Betul. Hidup senang itu bisa kok didapatkan sama orang-orang biasa seperti kita, asalkan kalian tidak ada dendam, tidak ada benci, ya, selalu rendah hati dan tidak sombong. Terus untuk kalian, kan orang manusia biasanya Mas Jawir, yang saya lihat ya, tiba-tiba gengsinya tuh tinggi. Ya. Jadi untuk saudaraku di luar sana harus bisa mengontrol gengsi. Ya, biarkanlah orang di luar sana. Kita fokus dengan rezeki kita sendiri. Amin. Kita fokus dengan kekurangan kita sendiri. Amin. Kita fokus dengan masa depan kita sendiri. Tidak usah mengurusin orang lain. Betul. Ya, orang lain mau menjatuhkan kita di luar sana, orang lain menjelekkan kita di luar sana, biarin saja.
biar alam semesta yang akan membalasnya. Betul itu. Ya, jangan pernah disenggol langsung marah, biarin saja. Diam bukan berarti kalah. Alam semesta itu tidak tidur. Betul. Ya, Mantap. Oke. Untuk Morogo Sukmo, saya ada 2 orang di sini. Oke. Ada Gemini. Gemini yang ada di Jakarta. Oke. Gemini Jakarta ini adalah korban dari ilmu pelet. Gemini ini dipelet oleh mantan pacarnya sendiri yang sekarang meninggalkan dia. Ya, buat orang-orang di luar sana, saudara-saudara saya di luar sana yang sedang menggunakan pelet pengasihan, bulu perindu dan sebagainya sana yang untuk menaklukkan lawan jenis. Ya. Dan sekarang udah hentikan, buang, kasihan Gemini yang Jakarta ini. Akibat dari ilmu pelet, si Gemini Jakarta ini menjadi hampir gila karena frustasi. Si laki-laki ini menggunakan ilmu pelet supaya mendapatkan si perempuan. Setelah mendapatkan si perempuan, udah mendapatkan menikmati badan si perempuan, akhirnya itu ditinggal. Dan efek dari ilmu pelet itu masih melekat ke Gemini Jakarta ini. Waduh, akhirnya dia tidak bisa move on, akhirnya dia selalu teringat-ingat kenangan-kenangan zaman dahulu. Ya, kasihan. Orang mau mendekatin lenyap, hilang. Orang mau mendekatin lagi pasti bersangka. Paling lama 2 minggu putus. Itu kasihan sekali. Makanya yang saya lihat dia sudah like, comment, sama share berkali-kali. Kemudian dan situ saya tertarik untuk mendatangkan langsung kemarin. Dan ternyata bukan cuma satu jin yang mempengaruhi si Gemini Jakarta tersebut. Di situ ada 3 jin, laki-laki semuanya. Waduh. Salah satunya sering sekali dia ditidurin oleh jin tersebut. Sedangkan yang punya dari jin itu sudah memiliki pacar baru. Itu kurang ajar. Dari situ saya bersihkan, biarkan dia, biar kasihan juga sih. Umurnya 22, 23, 24 kalau 24-an 22, 23, 24. Kasihan, perjalanannya masih panjang. Betul. Ya, malas kerja. Katanya suka nangis sendiri. Menangnya itu pengaruh dari itu. Ya. Dan jin itu salah satunya sering menidurinya. Waduh. Kasihan. Jadi saya bersihkan, saya aktifkan lagi panca tubuhnya supaya bisa menjalani hidupnya yang lebih panjang itu. Nah, sudah bersihkan. Efek dari si Gemininya nanti setelah saya bersihkan itu akan meriang 3 hari. 3 hari meriang. Ya, 3 hari akan meriang dia. Terus saya penasaran dengan laki-laki yang pakai pelet itu. Kenapa sih gitu loh. Dan ternyata saya datang lagi ke sana. Ya. Orangnya ternyata jelek, maaf ya, orangnya ternyata jelek, tidak ada uang, jadi selama ini dia menggunakan pelet itu untuk menumpang hidup dengan perempuan lain. Dan akhirnya saya balikan, sentil gitu. Balikan semua jin-jin yang saya sedot di perempuan Gemini Jakarta itu, saya balikan lagi ke lelaki itu. Kemudian jadi biar dia yang merasakan apa yang Gemini itu rasakan. Bukannya saya membalas, tapi saya pengen dia merasakan apa yang dirasakan perbuatan dia supaya dia tobat. Itu saja sih. Bukannya berarti saya membalas, tidak. Tapi supaya orang tersebut bisa bertobat dan memahami kesalahan dia, dan pengalaman ini bisa diceritakan ke orang-orangnya kalau misal teman-temannya pengen melakukan seperti itu. Betul. Oke, satu lagi di sini ada Aries Jogja. Aries Jogja ini janda. Janda yang dililit hutang karena bekas mantannya sendiri. Janda yang dililit hutang karena diusir oleh mertuanya sendiri. Diusir. Karena sebenarnya sih utang mantan lakinya itu, tapi mertuanya nggak mau terima itu semuanya. Jadi dia sekarang mendapat getahnya, dan akhirnya buka usaha pun dikerjain orang. Padahal cuma usaha dagang kopi apa ya yang suka mampu. Angkringan. Ya, gorengan kecil. Kedai kecil. Ya, kedai kecil itu di pinggir terminal. Astaga.
Ya, itu di pinggir terminal dan anaknya 2 masih kecil semua dengan orang tuanya. Kopi jos biasanya kalau Jogja itu, Mungkin kali ya. Kemudian ya, itu dikerjain juga. Baru buka 6 bulan udah mulai bisa membayar hutang sedikit demi sedikit dikerjain sama orang. Walah. Jadi saya datang ke Gemini mana tuh? Bukan Gemini, tapi Aries Jogja. Ya. Saya datang ke Aries Jogja untuk menguatkannya kalau Tuhan itu ada di samping kalian. Jangan pernah takut dengan asal-asal tersebut. Karena asal tersebut juga kan ciptaan dari manusia. Ciptaan manusia, Tuhan maksudnya. Nah, jadi saya kuatkan mentalnya, saya kuatkan imannya lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyakin puasa, dan sepertinya dia mengerti akan semua itu. Alhamdulillah. Dan akhirnya saya datang ke tempat usahanya. Datang ke tempat usahanya emang betul. Di situ padahal usahanya kecil. Tapi energi negatifnya besar. Karena apa? Itu air pencucian mayat dan tanah kuburan di satu orang yang sama. Padahal warungnya kecil loh, masih banyak tuh tempat-tempat yang lain yang besar-besar, yang perusahaan-perusahaan besar. Iya, kenapa nggak perusahaan besar gitu ya? Itu ini orang-orang kecil yang cuma untungnya 1.000-2.000 dimatiin. Ya kalau kalian sakti, segala macamnya perusahaan-perusahaan besar tuh, yang PT apa itu? Namanya. Bisa nggak kalian matiin? Janganlah orang-orang kecil yang mencarikan 1.000-2.000 untuk bayar hutang membesarkan anaknya. Janganlah kau matikan rezekinya, kasihan. Kalau usaha kalian di samping dia sepi, berarti kalian harus mengintrospeksi kekurangan dari kualitas makanan kalian seperti apa, minuman kalian seperti apa. Jangan pernah menyalahkan rezeki orang lain. Betul, bersaing sehat. Ya, itu saya tidak saya tidak datang ke orang pelakunya ini. Ya, saya cuma membersihkan, membentengi tempat usaha dan mengangkatkan mental kembali. Alhamdulillah. Ya, terus kemudian biarkan saja yang mengguna-gunanya itu dapat balasan dari alam semesta. Saya yakin sekali itu. Amin. Dan semoga si Aries Jogja ini diangkatkan derajatnya. Amin. Semoga dia dapat tempat yang layak. Betul nih Kuki. Dan kasihan juga ini kan juga dia si janda, menanggung beban karena hutang dari mantan suami, diusir dari mertua. Ini mantan suaminya masih hidup atau bagaimana? Masih hidup. Waduh, banyak sekali kejadian yang seperti ini. Ini mungkin juga Mas Jawir mau bilang juga kehidupan seorang janda gitu kadang-kadang Yuki ya. Itu memang ada janda yang gatel, ada. Jangan janda, gadis yang gatel itu pun juga banyak. Tetapi kembali lagi kalau kita melihat dari sekeliling kita, misal monggo Jojo, misalnya ini soalnya ada keluhan juga nih Ki, ya. Tolonglah orang yang di sekitar orang yang janda dan punya anak yang dimana dia berjuang itu tolong pakai hati nurani kalian. Jangan malah kalian gunjing-gunjingkan, omong-omongkan. Seorang janda, siapa sih yang mau jadi janda, kan nggak ada. Tetapi kalau ada seorang janda dia mau berjuang, jangan malah dikasih suatu beban, digunjingkan sana sini, dibilangnya pelakor dan lain sebagainya. Terus maunya bagaimana? Maunya apakah si janda itu tetap aja berada di rumah? Kalau seandainya mau tetap berada di rumah, ya kalian ngasih duit. Nggak ada pemerintah yang ngasih janda, kasihan. Benar. Jadi mereka harus berjuang juga. Mereka pun juga harus berjuang. Jadi aku mohon untuk penonton subscribernya Pintu Misteri ini, kalau seandainya melihat sosok janda yang mau berjuang, tolong disupport, jangan malah dijauhi. Kalau seandainya ada janda gatal, ya memang benar ada, tapi kan tidak semuanya. Betul. Gadis gatal pun juga banyak. Lelaki ulat keket yang gatal pun juga banyak. Gitu ya Ki ya. Waduh, terus kemudian Ki, udah cukup itu ya. Ada si Gemini tadi di di Jakarta dan juga Aries di Jogja. Mohon maaf tadi Mas Jawir tambahi karena ada beberapa komentar yang Mas Jawir tangkap kesedihannya seperti itu, gitu loh. Jadi Mas Jawir sampaikan di sini, semoga saja para subscribernya Pintu Misteri ini pikirannya jadi terbuka dan tidak langsung bejat seorang janda itu buruk.
Nanti kalau kalian berpikiran terlalu menjelek-jelekan si janda, Tuhan itu maha adil. Nanti kalian diposisikan, dibalikkan jadi janda seperti apa, belum tentu kalian bisa menanggung seperti janda yang kalian gunjingkan. Ngoten nggih? Waduh, ngono ya Rek ya. Mantap. Ki Macan, terima kasih cerita Rogo Sukmonya. Ini Mas Jawil menginginkan Ki Macan lebih lanjut untuk melihat di bulan Maret. Ramalan keberuntungan ini teruskan Ki Macan ya, kita lakukan, baik itu dilihat dari zodiak, dilihat dari sio. Nah sekarang giliran bagaimana kalau dilihat melalui zodiaknya. Zodiak yang beruntung dan rezekinya mengalir seperti air di bulan Maret 2022. Jadi biar apa? Biar kalian kalau seandainya tidak jodoh untuk di sio kemarin, semoga aja ada di zodiak. Ada yang di zodiak. Ada yang di tanggal lahir. Ada di tanggal lahir. Di bulan lahir. Bulan lahir. Hari juga. lahir. Hari lahir dan juga golongan darah. Leres. Hanya di pintu misteri ini lengkap ngoten nggih. Kalau mau Rogo Sukmo gimana Mas? Langgih. Untuk sahabat penonton pintu misteri, jika menginginkan Rogo Sukmonya dari Ki Macan, ini Ki Macan kan memang tidak buka praktek. Jadi secara otomatis bantuan yang diberikan seperti Rogo Sukmo ini kalian bisa mengikuti melalui komentar. Silahkan tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentar, nama lengkap, zodiak dan tempat tinggal. Betul. Dan yang terpenting harus di-share. Share sebanyak-banyaknya. Nanti Ki Macan yang akan melakukan pilihan sendiri melalui komentar dan melihat mana energi komentar yang besar. Kur batu Mas Jawir mati. Nah, jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk mengetahui zodiak apa saja yang akan diprediksi beruntung di bulan Maret 2022. Ya, kalau misalnya ada zodiak yang tidak saya bacakan di sini, yang tidak terbaca di kartu oracle saya sini, bukan berarti kalian tidak hoki. Ya. Kita harus bijak semuanya. Laras ngikuti. Apapun hasil yang bagus melalui zodiak nanti itu buat motivasi semangat hidup kalian. Betul. Tapi kalau misalnya tidak bagus menurut kalian, itu buat waspada dan hati-hati dalam hidup kedepannya. Betul. Karena kalau jika berdasarkan zodiak itu kan rentan waktunya itu kan ditentukan. Ngono ya, ya. Jadi jika kalian tidak cocok nanti di zodiak, semoga saja bisa mengalami melalui tanggal lahir. Oke. Ada berapa zodiak kah yang akan beruntung di bulan Maret ini? Ada 6 zodiak. Yang saya yakinin sekali akan beruntung di bulan Maret 2022. Nanti zodiaknya apa saja di sini? Nanti saya bacakan melalui kartu oracle. Ki Macan melihat ono 6 zodiak yang akan beruntung rezekinya mengalir seperti air untuk bulan Maret 2022. Alhamdulillah. Ada Gemini. Wah langganan ada. Taurus. Leo. Capricorn. Sagittarius. Scorpio. Wah, Scorpio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Selamat untuk Gemini, Taurus, Leo, Capricorn, Sagittarius dan Scorpio. Alhamdulillah. Nanti keberuntungannya apa ngoten iki?
Iya. Keberuntungan pertama untuk 6 zodiak tersebut. J. Salah satunya yang saya lihat di sini melalui kartu oracle saya. Ya. Di sini akan peningkatan untuk omset. Waduh, Peningkatan untuk omset, baik itu pekerja ataupun wirausaha. Jadi di bulan Maret di tanggal awal, tengah dan akhir itu ada lonjakan besar sekali untuk omset pemasukan dari kalian. Waduh, awal, tengah dan akhir. Iya. Omset akan mengalami peningkatan, Iya. kenaikan, lonjakan. Waduh, alhamdulillah, berarti ini Iya. kayak wirausaha ngoten nggih, Ki? Betul. Ya. Untuk 6 zodiak tersebut Oke. yang mempunyai pacar, ini yang dikhususkan yang mempunyai pacar ya, akan ada transferan yang tidak terduga yang dikirim untuk kamu Waduh. dari pacarmu. Waduh, sing duwe pasangan. Iya. Kalau dia suami istri, Ya, bisa juga. masuk ke suami istri dan berpacaran, LDR pun iya. LDR pun Iya. juga. Waduh, Rek. Ini sebentar. Kalau untuk LDR ini 30% Oh, kemungkinan akan dikirimin. onje. Untuk yang keluarga Ha-ha. 30 juga. Berkeluarga 30. 40 malahan yang berpacaran. 40% Ya. untuk yang berpacaran. Betul. Transferan kemungkinan besar akan cair. Ya. Ini di bulan Maret awal tengah, Kalau untuk ini di tengah, di tengah. ya, pas di pertengahan bulan Maret akan ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau untuk yang dikhususkan 6 bulan zodiak tersebut, itu akan ada besar kemungkinan pasanganmu akan Ngasih memberi transfer. transferan kamu. Apapun itu, hargain dan jangan lupa bilang Terima kasih. Sayang. Alhamdulillah, ini ya api iki Rek. Tapi lek Mas Oka Keling mboten termasuk dia dapat transferan. dia yang masuk transfer. Dia yang transfer. Iya. Nggih. Siapkan duitmu Oka Keling. Kemudian Ki, Oke. Keberuntungan apa lagi kah yang akan keluar di bulan Maret lah? Di bulan Maret nanti Oke. untuk 6 zodiak tersebut. Leres. Oke. yang ketiga, Ya. Yang saya lihat di sini kalian akan mendapatkan bisa mengeluarkan sedekah yang besar. Kalian akan bisa bersedekah di bulan Maret dengan banyak sekali. alhamdulillah, Karena apa? Itu pasti ada rezeki rezeki besar. sebelumnya. Sehingga kalian bisa bersedekah lebih banyak yang daripada biasanya. Dari biasanya, waduh. Malah kemungkinan yang tidak pernah sedekah nanti di dalam zodiak ini akan bersedekah dan banyak sedekahnya. Waduh, masya Allah. Ya dong Mas Jawir. Kalau tidak ada rezeki besar, mungkin agak susah. Agak susah. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Akan susah untuk bersedekah besar. Tapi yang saya lihat melalui kartu oracle ini, di 6 zodiak tersebut akan bisa bersedekah di bulan Maret dengan golongan banyak sekali. Waduh, ya amin amin ya robbal alamin. Bersedekahnya besar, kemungkinan besar karena sebelumnya mendapatkan rezeki besar. Betul. Ya alhamdulillah nonton ya Ki ya. Iya. Karena sedekah ini kan juga menyehatkan, Betul. melancarkan rezeki, Iya. memperpanjang umur. Betul. Waduh, nggak rugi pokoknya kalau kita itu bersedekah, Ren. Iya. Mantul. Kemudian, Wow. Orderan di bulan Maret nanti akan membludak. waduh, Itu berawal asalnya dari orderan teman dan selanjutnya orang yang tidak dikenal. waduh. Orderan apapun itu, ya, buat kalian yang 6 zodiak tersebut. Waduh, berarti ini salah satu yang mempunyai skill kalau misalnya kuliner Iya. ataupun wirausaha gitu ya, Ki, Jual-jual ya. baju online, Jual baju online apapun itu. apapun itu. Waduh, tapi dimulai dari orderan temen dulu. Jadi yang saya lihat orderan teman itu sedikit, tapi yang orderan sedikit itu loh yang akan membuka pintu rezekinya sebenarnya. Sebenarnya. Tapi waduh. jadi kalau misalnya kalian Heeh. kalau
kamu cuma order segini aja, malas-malasan, saya tidak menjamin itu akan kebuka untuk orderan besarnya. Jadi tetap profesional, Ya. mau sedikit, mau satu, mau dua, bersyukur. Karena rezekinya Tuhan itu kan terkadang kan kita dites dulu. Ya. Ya. Dan satu lagi yang saya lihat, itu ada orang datang belanja ke tempat kalian, tapi dengan style yang tidak meyakinkan kalian. Kalau kalian ogah-ogahan, menyambutnya ogah-ogahan, ya rezeki itu kan ogah-ogahan datang. betul. Jadi yang saya lihat yang melalui mata penglihatan saya di sini ya, awalnya orderan besar banyak itu dari orang pertama yang kalian anggap tidak berpotensi membeli Iya. banyak, Iya. tidak berpotensi punya uang, Betul. cuma lihat-lihat saja. padahal dialah pembuka kunci rezeki. rezeki pada saat itu nanti. Nah itu loh ya. Jadi buat kalian semua yang punya usaha ataupun yang bekerja, tolong untuk profesional mungkin. Lagi. Mau casingnya seperti apa, hargai. Betul. Karena kita tidak tahu Tuhan menurunkan sesuatu ke bumi dengan berbagai macam bentuk. Betul sekali. Ada yang ujian, siapa tahu itu salah satu wujud dari malaikat untuk mengetes kalian. Nah, Hati-hati. sebelum rezeki besar datang. Nah, Betul. lagi pula kalau kita punya suatu usaha jualan apapun itu, ya buat apa kalau seandainya kita mau dongkol-dongkol. Ya. Nah, layani aja sebaik mungkin. Iya. Nggak usah peduli dia mau beli sedikit atau beli banyak. Kalau seandainya dia beli banyak, ya itu adalah bonus. Kalau dia tidak beli, tidak masalah. Mungkin dia lagi berpikir. Tetapi kan kalau kalian memberikan servis yang bagus, walaupun dia tidak beli, kalian sudah mengiklankan tempat kalian secara baik. Iya. Pasti akan dibawa terus sama orang yang mempunyai pengalaman yang baik, walaupun belum punya uang pada saat itu dan Betul. hanya lihat-lihat. Pasti akan dibawa terus kan Ki ya. Iya. Wah, di sana aja deh, kemarin pelayanannya dia bagus. Iya. Lebih baik aku belanja di sana aja. Kalaupun seandainya cuma selisih lebih mahal sih, tapi orangnya baik. Nah, pasti akan seperti itu, Rek. Iya. Ya, Iya. waduh. Profesional, Rek ya. Kita lihat lagi ada keajaiban apa yang akan untuk di bulan Maret di 6 zodiak tersebut. Iya. Di sini kategori saya mengatakan rilis, pelepasan. Pelepas. Yang saya lihat di sini ada beberapa hutang kalian akan terlunaskan di bulan Maret. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mempunyai hutang 1-2, nah itu akan lunas. Tapi kalau misalnya ada saudara-saudara saya di luar sana yang mempunyai banyak sekali perintil-perintil utangnya, ini akan sebagian lunas. Sebagian. Ya. Yo, Yang saya lihat di sini pelunasan hutang. di sini Ki Macan melihat pelunasan hutang, ya syukur alhamdulillah. Ngono iya Ki ya. Itu juga bisa meringankan beban. Ya. Mental pikiran jadi lebih sedikit rileks. Ya. Alhamdulillah. Mantap. Oke. Kemudian nih ada lagi buatan Ki? Ya. Di sini yang saya lihat dari 6 zodiak tersebut yang belum mendapatkan jodoh. Ya. Di bulan Maret yang saya lihat aura positif dari tubuh kalian akhirnya membuka menjadi daya tarik buat kalian sendiri. Untuk 6 zodiak tersebut di bulan Maret, kalau ada yang mendekatin kalian di situ, kalian harus selektif, jangan salah memilih. Banyak pilihan di depan mata, nanti jangan salah pilih, karena kalau pilihan itu kalian salah, itu yang akan kalian jalanin untuk seterusnya. Waduh, kalau ya Rek ya, jadi harus pintar-pintar untuk memilih, Ya. selektif gitu ya Ki. Betul. Ini ibaratnya nanti di bulan Maret Ya. untuk jodoh ternyata dibuka auranya untuk mendapatkan gitu ya Ki ya. Waduh, ini berlaku untuk semuanya, baik janda, duda, single. Semua, tapi yang single. Yang single ya Rek Bukan ya. yang berpacaran, bukan yang suami istri. Nah, ya itu leres. Waduh, alhamdulillah kira apik kira. Waduh. Ada lagi boten? Iya. Yang sekarang sedang mengalami yang mana lagi jual tanah atau rumah atau properti lainnya.
yang selama ini tersendat, Walah. di bulan Maret akan ada penawaran. Alhamdulillah. Penawaran untuk jual beli itu. Semoga cocok dengan harga kalian. Semoga cocok dengan orang tersebut yang mau membeli. Iya. Ya. Ini peluang besar sekali. Waduh. Untuk jual beli. Jual beli tanah, rumah, wis pokoknya sejenisnya properti yang sebelumnya sedikit terhambat, kok nggak laku-laku. Waduh deh, semoga saja nanti di bulan Maret ada yang menawar dan cocok. Iya. Waduh, ya syukur, alhamdulillah. Ini kalau jual properti biasanya keuntungannya besar, lumayan ya. nih Ki ya. Kalau keuntungannya besar mungkin itu tadi bisa sedekah besar. Iya. Ya Ki ya. Betul. Waduh, alhamdulillah, rabbil alamin. Monggo lanjut. Oke. Ini yang terakhir yang saya lihat. Waduh. Tidak ada lagi. Ini yang terakhir. Jadi kartu oracle saya menggambarkan di sini. Ya. Kamu yang saya lihat di depan mata saya itu sehat jasmani, rohani. Tapi harta dan rezekinya berlimpah. Dan bahagia yang saya rasakan itu. Jadi untuk 6 zodiak tersebut yang saya bacakan di sini itu dipertahankan. Ya, jangan sampai pas kalian sehat kalian lupa dengan namanya istirahat. Terus yang saya lihat di sini kalian kaya, bergelimpangan harta. Jangan sampai level gengsi kalian naik, gaya hidup kalian naik. Yang saya lihat di sini kalian bahagia, rumah tangga kalian bahagia, keluarga kalian bahagia. Jangan sampai berlebih juga. Ya. Karena biasanya Tuhan itu memberi cobaan dengan rezeki itu beda tipis, Mas Jawir. Ya. Biasanya Tuhan memberi cobaan, tapi dilihat dari manusia ini seperti rezeki. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kalau pada saat Tuhan memberikan anugerah seperti itu, pergunakan dengan baik. Jangan salah persepsi. Jangan malah sombong, jangan malah riak, jangan mudah takabur, dan juga jangan mudah besar kepala. Ya, betul. Biasanya dengan sekejap Tuhan membalikan lagi. Itu hati-hati ya. Waduh, ini ternyata di kartu yang terakhir Ki Macan mau memberikan suatu nasihat bagi ke-6 si zodiak itu tadi, yang dimana kalian berada sedang dalam keadaan bahagia. Bahagia dalam segala hal. Ibaratnya kalau orang melihatnya kayaknya hubungan keluarga harmonis, materi pun juga berkecukupan, kedudukan posisi misalnya dia di tempat kerja pun juga punya kedudukan. Ini Ki Macan hanya mengingatkan jangan sampai menjadikan kita atau kalian itu orang yang sombong, orang yang tamak, orang yang riak. Karena terkadang Tuhan itu memberikan cobaan dengan rezeki yang seperti ini dia beda tipis. Nanti kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, malah menjadikan kita manusia yang negatif. Tuhan akan membalikkan. Nanti dengan sekejap mata. Dengan sekejap mata. Gampang ngono ya Ki ya. Waduh, bener nih Kiki. Sebenarnya itu kan manusianya sendiri. Yang tidak bisa menempatkan diri. Jadi Ki Macan intinya dimanapun kamu berada untuk ke-6 zodiak ini, kalau kamu lagi berada di atas, jadilah manusia yang bisa menempatkan diri, jangan membawa ke hal yang negatif, malah pergunakan untuk bagaimana cinta kasih kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Mana ya Ki ya? Mantap. Jangan malah jadi negatif, sombong, arogan. Waduh, gengsinya naik. Aku nggak mau makan kayak gituan. Levelnya beda. Kan ya. Aja ya Rek ya. Waduh, mantap Ki Macan. Terima kasih dan sudah memberikan nasihat juga. Ini Ki Macan juga boleh nggak disampaikan yang katanya tadi masalah ada ini untuk si tuyul-tuyul itu tadi kan Ki Macan menginfo nih Rek, untuk bulan
apa ini? Februari, Maret, April. Ini untuk penontonnya Pintu Misteri, subscribernya Pintu Misteri ini tolong untuk kalau yang punya tabungan, celeng-celengan itu dikasih kawat tembaga, Rek. Iya Ki ya, dikasih kawat tembaga. Tahu kan kawat tembaga itu bisa beli di mana aja itu. Kalau nggak di kabel-kabel yang kawat tembaga, apapun untuk penyimpanan uang itu dikasih kawat tembaga. Didoain dulu, kalau yang muslim dibacain Al-Fatihah, kalau yang agama lain mungkin bisa dengan ajarannya. Dimasukin kawat tembaga ini untuk menjaga agar astral seperti tuyul dan sejenis-jenisnya itu tidak bisa mengambil uang kalian, karena kan sayang, kasihan. Jadi di bulan Februari, Maret, April itu ada masanya yang mana mereka energinya besar sekali untuk melakukan itu. Jadi kalau di Bali apa namanya? Belerong yang kecil. Belerong. Belerong. Jenisnya belerong. Tapi kalau di Jawa itu tuyul. Sama sih sebenarnya. Sama. Mereka mengambil uang-uang yang disimpan oleh manusia. Energinya lebih kuat. Kenapa nggak bisa di bank-bank? Ya nanti saya akan dibahas lebih lanjut. Yang penting sekarang kalian antisipasi saja. Waspada. Lagian juga nggak ada salahnya, yo Ki yo. Ini Mas Jawir ini tak kasih kawat tembaga ini, takutnya Mas Jawir yang hilang. Enggak, biar nggak diculik. Jangan makannya banyak Mas Jawir. Dalam makannya banyak. Lah iki terus ngemblung ngene iki dari tadi tahan napas ngene ae ya Allah. Waduh, terima kasih Ki Macam. Semoga nasihat tadi pun juga bisa menginspirasi dan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Waduh, matur nembah nuwun. Ini saatnya Mas Jawir mengingatkan untuk penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia terus diberikan perdamaian, dijauhkan yang namanya perang, terlebih perang saudara. Mari kita doakan terus Rek yo untuk keutuhan negara Republik Indonesia, untuk kemajuannya NKRI harga mati. Gimana? Ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri Ki? Pesan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kita harus belajar bagaimana menerima penolakan dan menolak penerimaan. Ayo kon, bingung gue kan? Belajar menerima, menolak penerimaan, dan menerima penolakan. Waduh, berarti ya memang seperti itulah kehidupan. Jadi kita jangan sampai lengah, yang namanya waspada. Kapan saatnya kita menolak, kapan saatnya kita menerima. Nonton gitu ya. Waduh, matur nuwun Ki Macam. Sami-sami. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.